Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Prigen yang saya banggakan dan saya cintai. Pada pertemuan hari ini kita di hari kedua, di mana kita akan membahas tentang perdagangan, sistem perdagangan internasional. Sebelum kita berlanjut, mari kita laksanakan protokol kesehatan, di mana pemerintah mendengungkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu selalu pakai masker. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan di air mengalir dan pakai sabun. Dan yang ketiga, jaga jarak. Oke, sebelum kita berlanjut, marilah kita berdoa dulu agar apa yang nanti kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Oke, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita teruskan materi dari minggu kemarin, yang sekarang tibalah pada sub bahasan, yaitu tentang faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, mari kita cari tahu bersama-sama, dan lihatlah slide, mungkin perlu kalian catat juga. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam masing-masing negara. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang C, perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang D, perbedaan budaya. Dan E, perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera. Itu faktor pendorong perdagangan internasional. Sedikit kita beri gambaran bahwa yang A, perbedaan sumber daya alam masing-masing negara berbeda, karena faktor ini berkaitan juga dengan letak pada lintang garis, ya. Suatu negara terletak pada garis lintang keberapa itu juga sangat mempengaruhi letak astronomisnya, sehingga berpengaruh kepada sumber daya alam yang ada. Kemudian perbedaan kualitas sumber daya manusia ini, insya Allah kalian sudah jelas ini, bahwa tingkat pendidikan suatu negara bisa menjadi sebuah parameter bahwa negara itu sumber daya manusianya kelas atas, tengah, atau bawah, ya. Kemudian yang kecil, perbedaan iptek, pengetahuan dan teknologi. Penguasaan sebuah iptek dalam suatu negara itu lebih membuat negara itu maju pesat daripada banyaknya sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Artinya penentu daripada meningkatnya negara, majunya suatu negara, itu ternyata lebih kepada ipteknya, ya. Karena negara yang sumber daya alamnya melimpah tetapi ipteknya kurang, itu tidak tergarap secara maksimal, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya. Artinya bahwa perbedaan, kita kenal bahwa di muka bumi ini ada budaya timur, budaya barat, ya. Ada budaya timur, ada budaya barat. Budaya timur selalu mengarah kepada sistem religi yang ada, sedangkan budaya barat lebih kepada era liberalis, ya, gitu. Sehingga itu sangat berpengaruh kepada tingkat perdagangan, daya beli, dan sebagainya di suatu negara. Kemudian perbedaan harga barang, jelas ini kaitannya dengan taraf ekonomi, ya, pada suatu negara itu, ya, taraf ekonomi dalam suatu negara tersebut. Lanjut, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendapatkan barang murah dan mudah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, meningkatkan hubungan antar negara. Enam, meningkatkan hasil dan kesempatan kerja. Yang kedelapan, peningkatan pendapatan negara. Yang kedelapan, mendorong memajukan iptek dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kita ambil contoh negara kita sendiri, Indonesia, ya. Sekarang walaupun di masa pandemi, pemerintah tetap menggalakkan produk dalam negeri.
Artinya seperti kita ambilkan contoh baru-barusan ini ya, bahwa Indonesia pernah diboikot oleh Uni Eropa kaitannya dengan produk kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Akhirnya Indonesia menerima, tetapi Indonesia berpikir bagaimana mengelola kelapa sawit ini tidak hanya dijual berbentuk CPO-nya saja, tetapi dalam bentuk barang-barang lain yang lebih berguna. Contohnya yang sukses Indonesia sekarang berhasil membuat yang namanya B35, B60, bahkan B100. Artinya apa itu? Itu bahan minyak untuk menjalankan sebuah mesin. Ya, bayangin, mesin yang tadi yang menggunakan premium dari bahan fosil sekarang bisa diubah oleh Indonesia berasal dari produk yang namanya dari kelapa sawit. Itu contoh. Kemudian contoh yang kedua, barusan juga Indonesia mengagetkan dunia. Karena kenapa? Karena mampu mengolah nikel, biji nikel yang banyak di Sulawesi itu ya, diolah sendiri sehingga sangat berpengaruh kepada produk-produk penggunaan energi listrik ya, yang tidak hanya menggantungkan pada energi bahan bakar, tetapi dari energi listrik yang notabene nanti digunakan untuk kendaraan bermotor yang berenergi listrik. Itu prospek ke depan yang sangat luar biasa buat Indonesia, sehingga dengan nanti Indonesia menjadi sebuah kiblat bahan baterai lithium katakanlah, itu sangat luar biasa untuk menunjang devisa negara di masa yang akan datang. Dan tidak hanya menggantungkan produksi bahan bakar dari minyak fosil yang insya Allah nanti suatu waktu akan menipis, bahkan habis karena unrenewable tidak bisa untuk diperbaharui. Oke, kita berlanjut. Mimpi Indonesia rajai mobil listrik dunia menjadi kenyataan. Main ID telah menandatangani perjanjian definitif dengan Vale Canada Limited, Sumitomo Metal Mining untuk pembelian 20% saham PT Vale Indonesia Tbk pada Jumat 19 Juni 2020. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah ini sesuai dengan mandat Main ID untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional. Dia menegaskan transaksi saham PT Vale Indonesia ini menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik. Kita berhasil menambah lagi kepemilikan negara di sektor penambangan. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, sehingga transaksi saham PT Vale Indonesia ini menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan industri baterai untuk mobil listrik. Nikel memiliki potensi tinggi pada masa depan seiring pesatnya tren kendaraan listrik di dunia, kata Erick dalam siaran resminya Sabtu 20 Juni 2020. Saat ini Indonesia memainkan peran strategis utama dalam industri nikel global. Transaksi ini merupakan pengembangan penting bagi industri nikel mengingat kehadiran lama PT Vale Indonesia di Indonesia. Vale sendiri memiliki salah satu aset nikel terbaik dan terbesar di dunia. Erick menegaskan transaksi ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk memastikan lingkungan yang ramah bisnis serta pengembangan strategis jangka panjang dari industri pertambangan nasional. Kemitraan Main ID dengan PT Vale Indonesia ini juga membuktikan kepercayaan bagi perusahaan pertambangan global terhadap peluang pasar di Indonesia. Partisipasi Main ID di perusahaan tambang kelas dunia seperti Vale Indonesia, Brasil, Kanada, dan Freeport Indonesia Amerika Serikat merupakan bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional, pungkas Erick. Proses transaksi ini ditargetkan selesai di akhir 2020. Dengan begitu, kepemilikan saham PT Vale Indonesia akan berubah menjadi VLC,
44,3%, Min ID 20%, SMM 15%, dan publik 20,7%. Sebelumnya PT Vale Indonesia menandatangani amandemen kontrak karya 96 dengan pemerintahan Republik Indonesia, di mana kontrak karya tersebut akan berakhir pada Desember 2025 agar PT Vale Indonesia berhak atas perpanjangan lisensi untuk tetap beroperasi di luar 2025. Maka persyaratan tertentu harus dipenuhi, termasuk divestasi 20% saham PT Vale pada Kita teruskan anak-anak. Yang poin berikutnya yaitu hambatan perdagangan internasional. Hambatannya. Yang A, harga barang. Harga barang luar negeri itu jelas tidak sama. Dan yang ketiga, biaya masuk. Biaya masuk jelas setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. C, adanya proteksi, perlindungan. Setiap negara juga berbeda dalam menerapkan ini. Dan yang D, peraturan suatu negara, jelas itu. Yang E, dumping, dan F, situasi politik dan peperangan dari dalam suatu negara. Itu sangat berpengaruh terhadap hubungan perdagangan internasional. Kita ambil contoh bahasa ya. Harga barang di Indonesia jelas beda dengan harga barang yang ada di negara ASEAN lainnya ya. Kita tahu bahwa ASEAN masih merupakan negara berkembang, itu sangat berbeda jauh dengan yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura. Apalagi kalau kita lihat dengan harga barang yang ada di negara-negara yang lebih maju, adalah taraf hidup yang tinggi seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, Jepang ya. Kemudian di Uni Emirat Arab, itu beberapa contoh negara yang taraf ekonominya sangat tinggi, jelas berbeda. Kemudian biaya masuk, jelas negara itu akan memperlakukan setiap peraturan biaya masuk berbeda-beda. Adanya proteksi, artinya perlindungan kepada produk dalam negeri suatu negara, itu harus ada pemberlakuan yang namanya proteksi untuk melindungi itu. Karena kalau tidak ada proteksi, maka jor-joran barang dari impor luar negeri itu gemberutuk ke dalam negara itu sendiri, sehingga harus adanya sebuah proteksi. Kemudian peraturan suatu negara diharapkan tidak berbelit-belit, tapi ada suatu negara juga masih berbelit-belit, adanya birokrasi, meja-meja yang begitu panjang dan menyulitkan. Kemudian ada yang namanya sistem dumping. Ini luar biasa, ini dumping artinya bahwa barang ekspor negara tersebut dijual lebih murah di luar negeri daripada di dalam negerinya. Itu pengertian dari dumping, bahwa menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan menjual produknya di dalam negeri itu sendiri ya. Itu. Kemudian yang ke F, situasi politik dan peperangan. Ini jelas kalian kalau suatu negara. Anak-anakku, pada pertemuan ini mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang tadi kita bahas bersama, kita ikuti bersama-sama, bisa menambah ilmu, wawasan, dan inspirasi buat kalian semua. Saya kira cukup. Saya pesan kepada kalian, laksanakan LK atau tugas yang ada di sebelah saya ini. Nanti kumpulkan di saat kelas kamu berjadwal untuk datang ke sekolah masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.